Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Salsa Claudia. Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia kunjungi UNESA. Kunjungan ini perkuat hubungan diplomatik dan dukungan pada pengajaran bahasa serta budaya Tiongkok. UNESA hadir untuk korban banjir di Mojokerto dan Jombang, bantuan materi dan trauma healing untuk para korban. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia kunjungi Universitas Negeri Surabaya dan berkunjung ke sejumlah fasilitas UNESA yang mendukung pengajaran bahasa dan budaya Tiongkok. Dalam kunjungan ini, mencerminkan hubungan diplomatik yang kuat, baik secara bilateral antar negara, juga dengan UNESA sebagai lembaga pendidikan tinggi negeri di Indonesia. Universitas Negeri Surabaya terus perkuat hubungan diplomatik dan akademik dengan Tiongkok. Kunjungan berlangsung pada tanggal 17 Desember 2024. Tidak hanya menandakan rasa kepercayaan dan apresiasi pemerintah Tiongkok kepada UNESA, juga memperlihatkan diplomasi yang dijalankan melalui pendidikan, bahasa, dan budaya. Salah satu wujud nyata dari diplomasi ini ditunjukkan UNESA melalui Confucius Institute UNESA yang berperan penting dalam pengajaran bahasa dan budaya Tiongkok. Selain itu, UNESA memiliki program studi Mandarin di Fakultas Bahasa dan Seni, menjadi bentuk komitmen UNESA dalam mendukung inisiatif diplomasi Tiongkok. UNESA secara konsisten mendapatkan pengakuan dan dukungan dari pemerintah Tiongkok. 2 bulan lalu, konsultan dari Beijing kunjungi UNESA untuk mendengar pendapat dan masukan para pimpinan universitas untuk pengembangan kerjasama akademik ke depannya. Poin penting yang dibahas termasuk tentang pendirian Pusat Studi Indonesia di Tiongkok dan pembukaan program studi di bidang pertanian. Harapannya, program pengajaran Mandarin berbasis kecerdasan buatan atau AI dapat lebih menjangkau masyarakat luas. So my visit here is to explore further possibilities of people's connections and exchange of students, and also to engage the university. And I think engaging, having dialogue with the university is very important. So we are very proud of this relationship, and we will move forward. We will make the best use of our meeting with the Vice Chancellor today to explore many possibilities. Kedekatan hubungan UNESA dan pemerintahan Tiongkok tercermin dari seringnya para dekan UNESA berdiskusi dan jajak pendapat dengan Konsulat Jenderal Tiongkok untuk berdiskusi mengenai potensi kerjasama yang dapat dijalin. Beberapa fakultas yang terlibat dalam kerjasama ini antara lain Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Para dosen dari tiap fakultas tersebut juga mendapatkan kesempatan program pertukaran setiap tahunnya yang telah disediakan oleh pihak Tiongkok. Today is a great moment. The new ambassador to Indonesia, to visit the CI and Malaysia today, and I hope this visit will strengthen the ties and the cooperation between China and Indonesia. The CI can be the bridge and be the platform for the people-to-people exchange between China and Indonesia. Selama kunjungan di UNESA, delegasi Tiongkok juga berkeliling mengunjungi fasilitas yang ada, di antaranya driving golf, lapangan berkuda, kunjungan ke Fakultas Bahasa dan Seni, serta Confucius Institute. Sebagai institusi terbaik yang diakui di Indonesia dan Asia Tenggara, UNESA jalin banyak koneksi global yang dimiliki, termasuk dengan Tiongkok. Kedatangan delegasi Tiongkok diharapkan dapat meyakinkan publik Tiongkok tentang prestasi, fasilitas, dan reputasi baik yang dimiliki UNESA saat mengajukan kerjasama dengan berbagai perusahaan, universitas, dan komunitas. Dari Surabaya, Tambang Waskito dan Ramadhani Aisyah melaporkan.
Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023 FBS UNESA berhasil menggelar pementasan drama di Geraha Sawunggaling Kampus 2 UNESA Lidah Wetan. Menampilkan 8 pentas drama dari 8 kelas berbeda, agenda ini merupakan bagian dari penilaian akhir semester mata kuliah apresiasi drama. Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau PBSI Angkatan 2023 berhasil menggelar pementasan drama sebagai bagian dari penilaian akhir mata kuliah pada 18 Desember 2024. Kegiatan yang diselenggarakan di Geraha Sawunggaling Kampus 2 UNESA Lidah Wetan ini melibatkan 8 kelas yang menampilkan pentas drama mereka masing-masing. Agenda ini menjadi wadah bagi mahasiswa PBSI UNESA untuk mengembangkan kreativitas dan mempraktikkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan. Tak hanya sebagai media hiburan, kegiatan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran di Prodi PBSI UNESA. Persiapan pementasan drama dilakukan secara intensif sejak awal semester. Mahasiswa terlibat dalam seluruh proses kreatif, mulai dari penulisan naskah, pemilihan musik, desain tata rias, hingga pembuatan properti panggung. Mereka punya pengalaman pentas, mulai dari penulisan naskah drama, kemudian ada latihan-latihan musiknya bagaimana, kemudian bagaimana riasnya, busananya, panggungnya, kemudian bagaimana mereka memerankan, karena dalam bahasa Indonesia ketika di pembelajaran itu kan bermain peran ada gitu loh. Mereka punya pengalaman, pembelajaran dan ilmu tentunya. Semoga dengan kegiatan seperti ini itu nantinya bisa menjadi pembelajaran, pengalaman, serta memberikan mereka ya suatu kebahagiaan menjadi mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Menjadi media mengembangkan kemampuan komunikasi, interpretasi, dan kreativitas mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengalaman nyata bagi mahasiswa dalam mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari. Sehingga nantinya, mahasiswa memiliki bekal saat terjun ke dunia pendidikan sebagai guru maupun pada dunia pentas sebagai sutradara maupun aktor. Dari Surabaya, Sabrina Seila dan Livia Rahma melaporkan. Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Direktorat PPIS kolaborasi dengan Fakultas Psikologi UNESA mengirimkan relawan dalam bencana banjir di Mojokerto dan Jombang. Kegiatan ini bukan hanya membantu dalam hal materi, namun bantuan trauma healing bagi para korban terdampak banjir. Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis dan Fakultas Psikologi UNESA berkolaborasi dalam kegiatan UNESA Peduli dengan mengirimkan relawan ke daerah terdampak bencana banjir di Mojokerto dan Jombang pada 18 hingga 20 November 2024. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama jelas kita membantu pihak-pihak yang terdampak bencana banjir yang ada di lokasi tujuan. Yang kedua yang sangat penting juga adalah meningkatkan rasa kepedulian bagi sivitas akademika terhadap lingkungan sekitarnya. Kita tahu saat ini sedang terjadi perubahan musim yang sangat luar biasa, di antaranya dampak banjir yang kita temukan, di antara bencana-bencana lain, kita menemukan ada beberapa titik bencana banjir yang selain kita temukan juga ada laporan. Jadi ada permintaan, ada komunikasi yang baik antara PPIS dengan BPBD. Total relawan yang dikirimkan adalah 11 orang dengan pengalaman serta pembekalan khusus menangani korban banjir. Kegiatan ini bukan hanya bertujuan untuk membantu secara material, namun para relawan juga membantu menangani trauma healing, khususnya untuk anak-anak, remaja, serta lansia. Karena kita turunkan mahasiswa, mereka sarjana yang tangguh gitu ya, sarjana yang tanggap, sarjana yang merespon kondisi-kondisi yang tidak normal dan itu berangkat dari hati gitu ya. Mereka bisa mengabdi dengan hati dari aspek mahasiswa ya, tim kami. Kemudian dari aspek masyarakat tentunya kami berharap bahwa kehadiran kami memberikan angin segar bahwa mereka harus bisa melewati masa-masa sulit inilah, life must go on gitu ya, hidup harus tetap berjalan, tetap harus fight begitu dan kuat menghadapi bencana, kembali survive lagi. Tentunya trauma healing yang kami berikan semoga bisa memberikan penguatan batiniah dan mentalitas kepada para korban terdampak bencana begitu. Dalam kegiatan UNESA Peduli,
Relawan juga memberikan pelatihan kepada guru PAUD, TK, dan SD tentang trauma healing. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, mampu meningkatkan rasa kemanusiaan pada Sivitas Akademika UNESA, serta membantu para korban untuk cepat pulih dari kejadian bencana banjir. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Fitrianto Wahyu melaporkan. Program Studi S3 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya, UNESA gelar webinar internasional manajemen berbasis entrepreneurial leadership. Kegiatan akademik ini berhasil menarik minat para akademisi, praktisi, serta mahasiswa dari berbagai latar belakang. Program Studi S3 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA gelar webinar internasional bertajuk Strategic Leadership to Drive Organizational Transformation in the Era of the Digital Revolution. Webinar yang diselenggarakan di gedung G6 FEB UNESA secara hybrid pada Kamis 19 Desember 2024 ini dipandu oleh moderator Profesor Dr. Andes E.C. Abdul Mongit MA PhD dan menghadirkan pembicara terkemuka di bidangnya. Profesor Dr. Anang Kistianto SOS MSI selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis dalam sambutannya sampaikan peran penting mahasiswa S3 Manajemen untuk terlibat di ekosistem bisnis dan manajemen era digital saat ini. Sekarang di era komplikasi VUCA BANI ini, organisasi dituntut untuk selalu melakukan perubahan-perubahan, sehingga dibutuhkan para pemimpin yang memiliki visi, memiliki keterampilan strategic leadership yang sangat baik. Ya. Mahasiswa program doktoral ilmu manajemen tentu dituntut untuk terus mengikuti perubahan-perubahan organisasi ini sehingga mereka bisa mengimplementasikan sekaligus juga mengkaji strategic leadership dalam rangka transformasi organisasi. Sementara itu, 4 narasumber utama yakni Profesor Dr. Vanessa Gafar, Universitas Pendidikan Indonesia, Dr. Muhammad Saifullah, RMIT University, Dr. Conlatis Darawung Sri Patum University, dan Profesor Dr. Fakhrul Anwar Zainal, Uniza Malaysia, berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai kepemimpinan strategis di era digital. Di era perubahan ini, transformasi digital ini kan sangat penting, terutama bagi mahasiswa-mahasiswa untuk mengembangkan penelitian-penelitiannya. Itu yang menjadikan tujuan kami utama. Nah, yang kedua adalah bagaimana sih mereka juga bisa memahami atau membuat sebuah karya yang nantinya ke depan itu bisa berguna untuk nusa dan bangsa, terutama untuk organisasinya. Itu yang utamanya. Profesor Dr. Dewi Triwijayati Wardoyo MSI selaku Koordinator Program Studi S3 Manajemen sampaikan peran penting webinar ini bagi sivitas akademika dan peserta dalam memahami kepemimpinan strategis yang diterapkan dalam organisasi. Harapan kita tentunya dengan adanya kegiatan webinar internasional ini, pertama tentunya untuk pengembangan keilmuan. Ya, jadi mahasiswa kami di S3 Manajemen itu dari latar belakang yang berbeda-beda ya, sehingga dari adanya webinar internasional ini kami berharap ada pengembangan keilmuan baik dari dosen maupun dari mahasiswa kami di S3 Manajemen. Yang kedua tentunya ini juga dalam rangka untuk memfasilitasi mahasiswa kami untuk bisa ikut di dalam seminar ini sebagai pemakalah juga ya, sehingga kami memfasilitasi mahasiswa kami di S3 juga bisa menyebarkan dan mengembangkan keilmuan mereka melalui seminar baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui proceedingnya. Webinar ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi para peserta untuk memperluas wawasan dan jaringan serta menginspirasi mereka untuk terus mengembangkan diri di bidang manajemen. Dari Surabaya, Putri Syofi dan Tambang Waskito melaporkan. Direktorat Inovasi Pemeringkatan dan Publikasi Ilmiah Universitas Negeri Surabaya sukses menyelenggarakan workshop indeksasi Scopus. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing publikasi ilmiah di kalangan sivitas akademika UNESA. Direktorat Inovasi Pemeringkatan dan Publikasi Ilmiah Universitas Negeri Surabaya gelar workshop indeksasi Scopus pada 20 Desember 2024 di Auditorium Lantai 7 Gedung Psikologi Kampus UNESA Lidah Wetan.
hadirkan Dr. Desi Harisanti SOS MA, dosen Universitas Airlangga. Sebagai narasumber utama, kegiatan ini membahas berbagai tips dan strategi agar publikasi ilmiah dapat terindeks Scopus. Pentingnya memahami kriteria jurnal berreputasi dan cara memastikan penelitian yang unik menjadi hal yang disoroti pada pembahasan materi. Selain itu, Profesor Nadi Suprapto SPD MPD PhD, Direktur Inovasi Pemeringkatan dan Publikasi Ilmiah UNESA, turut memberikan materi terkait pengelolaan jurnal berbasis standar internasional. Materi ini sangat relevan bagi para editor jurnal ilmiah yang hadir, yang berasal dari berbagai fakultas selingkung UNESA. Workshop berlangsung dinamis dengan sesi diskusi yang memperkaya wawasan peserta tentang seluk-beluk publikasi ilmiah. Iya, jadi jurnal kalau terindeks Scopus itu tentunya terkait dengan pengakuan ya, atau kepercayaan masyarakat, kepercayaan reader, pembaca atau autor kan gitu. Jadi kalau dia berhasil terindeks Scopus itu menandakan bahwa kualitasnya itu bagus kan itu. Jadi kalau saat ini kualitas itu identik dengan leveling kan gitu ya. Jadi berarti levelnya tinggi kan itu ya. Nah, bagi institusi, jadi kalau memiliki jurnal yang terindeks Scopus, maka jurnal itu qualified, berarti disarankan untuk artikel-artikel dari autor dimanapun untuk ya disubmit atau dimuat di jurnal tersebut. Iya, jadi dengan mendatangkan narasumber Bu Dr. Desi dari UNER ini tadi bisa belajar dari UNER yang sudah 16 jurnalnya terindeks Scopus. Jadi teman-teman bisa melakukan refleksi, bagi yang belum berhasil kemarin itu evaluasi sampai berhasil terindeks, kemudian yang sedang menunggu ya biar ada istilahnya jeda waktu untuk terus belajar, kemudian yang belum terindeks nanti belajar bisa bagaimana waktu summit itu langsung goal terindeks Scopus begitu. Direktorat Inovasi, Pemeringkatan dan Publikasi Ilmiah UNESA berkomitmen untuk terus mendukung akademisi dalam menghasilkan karya ilmiah berkualitas. Workshop ini menjadi salah satu wujud nyata dari upaya tersebut, sejalan dengan visi UNESA menuju perguruan tinggi yang bereputasi internasional. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Salsa Claudia, tetap sehat dan sampai jumpa.